kegiatan hari ini yang berkaitan dengan suara anak dari 4 benua untuk G20, di mana memang fokusnya adalah memprioritaskan aksi nyata untuk mengatasi ancaman krisis iklim dan kemiskinan di Indonesia, terutama di dunia, karena pesan ini mau kita sampaikan untuk para pemimpin negara G20. Ada dari 4 provinsi, dari Sulawesi Tengah, dari Jogja, Jakarta, dan NTT. Tentunya mereka ada dari mewakili kabupaten kotanya masing-masing juga ya. Kami berasal dari Child Campaigner Save the Children Indonesia, di mana ini merupakan sebuah campaign model anak-anak bisa memimpin kampanyenya sendiri. Bagaimana kami mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di sekitar kami, dan tentunya dalam melakukan aksi kami mendapatkan ruang yang aman dan nyaman dalam berkampanye. Dan tentu saja pada tahun ini sampai dengan 3 tahun ke depan kami akan melaksanakan kampanye aksi generasi iklim. Kampanye aksi generasi iklim ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan iklim kepada anak-anak khususnya. Karena apa? Pelibatan suara anak-anak dalam berkampanye, berpartisipasi, memberikan sebuah aspirasi tentunya sangat dibutuhkan. Yang merasakan krisis iklim kan juga anak-anak, tentunya anak-anak juga yang paling tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan melibatkan suara anak-anak, tentunya akan mampu juga anak-anak itu bisa beradaptasi dari dampak perubahan iklim ini. Dan anak-anak masih bisa dibilang mempunyai kesempatan yang lebih luas, pengalaman yang akan lebih panjang ke depannya, karena kami sebagai generasi penerus bangsa yang akan membangun tongkat estafet dari keresahan-keresahan yang terjadi di bangsa kita. Maksudnya suara anak dari 4 benua ini, dan kenapa anak-anak mengumpulkan suara tersebut? Oke, jadi pesan krisis iklim tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Dewi itu sepanjang 220 meter, dan itu berasal dari teman-teman kami di 12 negara. Ada dari India, Inggris, Indonesia, Meksiko, Hong Kong, Filipina, Bangladesh, Nepal, Mesir, Norwegia, Kolombia, dan juga Lebanon. Jadi itu berisikan harapan-harapan anak seperti penanganan krisis iklim yang lebih baik demi masa depan anak-anak yang lebih cerah itu. Jadi ada pesan-pesan seperti libatkan anak dalam mengambil keputusan, itu dari teman-teman kita di Mesir. Lalu ada juga lindungi alam untuk menjaga masa depan, itu dari teman-teman kita di Filipina. Jadi kenapa kita membuat pesan-pesan ini ya? Karena forum G20 ini merupakan forum internasional yang berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan juga pembangunan. Nah, ini jadi momentum penting bagi anak-anak ya, karena kita bisa menyuarakan apa yang menjadi harapan kita, aspirasi kita kepada pemerintah. Dan kita bisa melihat bahwa krisis iklim ini dari pesan-pesan teman-teman ya, itu tidak hanya berdampak pada anak-anak di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Konsultasi anak ini sudah dilakukan dari bulan Juli hingga bulan Agustus, tepatnya pada tahun ini ya. Jadi anak-anak melakukan kegiatan kampanye di daerah masing-masing, dipelopori oleh Child Campaigner masing-masing dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan juga Sumba. Nah, itu sudah terkumpul lebih dari 21.000 suara anak-anak yang dimana dijadikan bahan pertimbangan untuk konsultasi dengan pihak pemerintah, kedutaan, bahkan jika bisa kita ingin berbicara langsung dengan perwakilan dari pihak-pihak G20. Nah, jadi teman-teman di sini itu mengambil isu atau mengangkat isu dari dampak krisis iklim yang mereka rasakan sendiri dari daerahnya masing-masing, seperti di Sulawesi Tengah, di Palu, krisis iklim tentang bencana alam di sana cukup parah juga karena beberapa tahun lalu ada kejadian yang sedih, kejadian yang silam. Jadi terus juga teman-teman dari Sumba juga mengalami beberapa kesehatan mental, kekerasan seksual, dan juga bencana alam. Jadi kita ingin konsultasi kita dari anak-anak masing-masing daerah ini didengarkan oleh pihak dari kedutaan besar, pihak perwakilan G20, supaya kita ini semua mau dunia yang kita miliki, dunia yang kita tinggali bersama ini tetap terlestarikan hingga berabad-abad, hingga berdekade-dekade ke depannya. Jadi kita sebagai anak-anak, mungkin kita semua orang di sini merasakan dampak dari krisis iklim, tapi kita sebagai anak-anak ingin menjadi penggerak. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kita anak-anak tidak hanya bisa tinggal diam, ini urusan orang dewasa, tidak. Kita anak-anak terlibat dalam masalah ini, kita yang melampirkan masalah, kita juga yang melampirkan solusi. Nah, jadi
kita ke pihak G20 ini ingin menyuarakan tentang isu besarnya yaitu transformasi digital, terus juga arsitektur kesehatan global, dan juga satu lagi transisi energi yang berkelanjutan, karena itu adalah isu-isu yang menyangkut dengan G20 ya. Jadi kita sudah melakukan kegiatan kunjungan kepada pihak kementerian, kemarin terbagi menjadi 2 kelompok. Kemarin kita menyampaikan aspirasi, masalah dan solusi kita kepada PP pemerintah seperti KPPA, Kemenko PMK, Kemenkes, dan KLHK. Jadi apa yang kita simpulkan dari konsultasi anak-anak di masing-masing daerah ini sudah tersampaikan kepada pihak pemerintah. Children baru-baru ini mengumpulkan suara-suara anak mengenai kesadaran mereka, dan di dalam situ kurang lebih terlibat 21.000 anak yang melakukan survei lapangan baik secara offline maupun online. Jadi hasil surveinya itu seperti ini. Adanya 59,8% anak-anak yang menyadari bahwa perubahan iklim di sekitar mereka berpengaruh pada lingkungan mereka. Selanjutnya, sebanyak 30,7% anak-anak menyadari bahwa ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Bahkan, 16 juta anak menyadari ancaman ganda krisis iklim, yakni bencana iklim dan kemiskinan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat tertinggi ke-9 secara global tentang jumlah anak yang menghadapi ancaman ganda krisis iklim tersebut. Pesannya apa sih dari proses konsultasi itu dari masing-masing provinsi? Mungkin Rizik dulu. Iya. Ya, kalau dari Sulawesi Tengah sendiri kan memang kami sudah melakukan konsultasi anak ya di Sulawesi Tengah. Dan pada saat itu ada cerita juga nih Kak dari Sulawesi Tengah, teman saya di mana ia terdampak krisis iklim yaitu banjirop, rumahnya jadi rusak. Kadang kalau ke sekolah itu kan lewat perahu nih kalau ada banjirop, dan itu biayanya mahal Kak. Kadang dia udah nggak terpikirkan lagi untuk ke sekolah. Bahkan sampai terkadang ia terkena penyakit gatal-gatal diakibatkan oleh sampah yang didatangkan oleh banjirop tadi. Nah, tentunya pesan yang disampaikan oleh teman-teman di sana itu bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan iklim yang baik yang tentunya berpihak pada anak, dan bagaimana pemerintah mampu memfasilitasi membuat infrastruktur yang memang dapat menanggulangi dari pengurangan risiko krisis iklim. Semisal dari cerita teman kami yang terkena banjirop, bagaimana pemerintah meratakan pembangunan tanggul rob untuk di wilayah Indonesia agar anak-anak yang terdampak dari krisis iklim tersebut bisa terkurang juga nih risikonya dan mampu memitigasi dari hal tersebut. Dan juga harapan kami bagaimana edukasi krisis iklim kepada anak-anak bisa digencarkan luaskan lagi. Anak-anak itu harus tahu tentang apa itu krisis iklim, bagaimana anak-anak mampu memitigasi dan beradaptasi tentang krisis iklim ini, karena anak-anak yang paling terdampak krisis iklim ini sama dengan krisis anak Kak. Terus selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan iklim yang baik tadi dari pemerintah, karena pesannya adalah ketika pemerintah mampu membuat sebuah kebijakan iklim yang baik, tentunya ini akan mampu juga memitigasi krisis iklim yang terjadi, sehingga anak-anak akan mudah beradaptasi dan akan memicu transisi energi yang berpihak pada anak. 8. Iya. Jadi kami lagi bikin tong sampah. Oke. Ada biaya khusus nggak atau hanya ngambil dari sampah-sampah yang ada? Yang sudah disediakan oleh tim Save the Children. Harapan kedepannya apa nih dengan kegiatan seperti ini? Harapan kedepannya semoga ini bakal bisa buat berguna untuk kami, kayak jadi pelajaran untuk kami di mana kami jadi bisa mengolah sampah tersebut menjadi hal yang berguna. Untuk saat ini mungkin kami hanya untuk buat prakarya aja, tapi ini kan bisa dijadikan untuk peluang usaha ya, jadi mungkin bisa akan dipikirkan ke depannya untuk ke depannya. Terima kasih. Dari SMP Negeri 115 Jakarta. Di mana tuh? Di Jakarta Selatan, Tebet. Ini sedang bikin Jadi kita bikin bunga dengan di sini ada vasnya, yang bunganya itu tangkainya dengan sumpit. Oke. Kenapa bikin bunga dan vasnya itu? Apakah ada ininya, temanya atau seperti apa? Cinta alam. Karenanya temanya alam, cinta alam.
dengan kegiatan seperti ini, apakah ada harapan ke depannya? Harapan kedepannya sih semoga kami dapat lebih peduli dengan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik ke depannya. Dan kita kan ini adalah child campaigner ya, jadi semoga dapat membawa pengaruh yang baik untuk warga SMP Negeri 115 Jakarta beserta pihak-pihak lainnya. Oke, ini kan hasilnya udah jadi ya. Mau dijual apa buat pajangan aja? Dibuat pajangan. Pajangan aja. Oke, makasih. Makasih. Orang-orang makin sadar jangan sering menggunakan sampah plastik aja sih. Aksi generasi iklim, satukan tekad, tunjukkan aksi berdampak bagi bumi. Yeay.